Ada beberapa hukum alam yang ada di dunia. Salah satunya yang membuat kita cenderung tidak kita bicarakan adalah gagasan bahwa beberapa hewan tidak bisa mati. Mungkin hari ini kita sedang menyelidiki kerajaan hewan untuk melihat spesies mana yang telah menemukan rahasia kehidupan abadi, dari reptil yang bergoyang-goyang hingga hewan laut yang funky. Tetapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan yang dapat hidup setelah kematian. Ular. Secara umum kematian hewan berarti kematian selamanya, dan sedikit kemungkinan bahwa mereka akan dapat kembali dan membuat kemenangan terakhir kecuali seekor ular. Kita tahu ketika ular mati memiliki kecenderungan untuk mempertahankan refleks mereka. Itu memang cara hidup mereka dan jelas ular derik sangat berbahaya. Di mana satu orang Texas sedang melakukan pekerjaan halaman biasa. Ketika dia kebetulan melihat ular derik sejauh 4 kaki secara alami, dia melakukan sesuatu yang banyak. Pecinta ular akan menjadi sangat marah karena dia memenggalnya dengan sekop dan bagaimanapun juga. Orang itu pergi untuk membuang kepala yang terpenggal, tapi ular itu menggigitnya. Iya benar, kepala yang terpenggal itu benar-benar menggigitnya dan mendapat gigitan yang sangat tepat. Pria itu tampaknya menerima racun dalam dosis besar yang membuatnya sakit parah. Ketika dia diterbangkan ke rumah sakit, dia menerima sejumlah besar antibisa, yang akhirnya membawanya ke kondisi yang stabil dan aman, dan kalian juga dapat bertaruh, jika dia tidak akan memenggal kepala ular lagi dalam waktu dekat. Turritopsis dohrnii. Turritopsis dohrnii adalah ubur-ubur badai. Mereka aneh dan mereka berlendir dan tidak ada dari kita yang benar-benar mempercayai mereka, karena mereka terlihat seperti plantastik yang bermutasi. Semua keluhan yang sangat wajar dan kami harus mengatakan, ada satu ubur-ubur yang mungkin layak pujian dan memenuhi minat kalian. Turritopsis satu-satunya spesies di planet yang dapat kembali ke masa di tahun 1880. Turritopsis berduri ditemukan untuk pertama kali di Laut Mediterania. Pada saat itu disorot sebagai organisme unik yang bertahan lama, yang merupakan cara yang sangat mewah untuk mengatakan entah bagaimana dapat bertahan. Bahkan ketika kelangsungan hidup tampaknya sangat tidak mungkin, atau itulah nasib yang kalian lihat, ketika Turritopsis berduri dihadapkan dengan semacam bahaya yang mengancam jiwa. Mereka mengambil lompatan kembali dalam proses perkembangan mereka menjadi polip muda, proses yang telah menyebabkan ubur-ubur itu nama tidak resmi. Ubur-ubur abadi benar-benar tidak pernah bisa dibunuh setiap kali dihadapkan dengan kematian. Itu hanya akan kembali ke fase kehidupan junior dan mulai dari awal lagi. Tardigrade. Tardigrade akan sangat familiar bagi dua kelompok orang yang kami percaya membentuk seluruh populasi. Penggemar film Marvel dan orang-orang yang menjalani hidup mereka melihat melalui mikroskop. Ini adalah mikrohewan juga dikenal sebagai beruang air. Itu tidak semanis kedengarannya kecuali kalian berpikir hewan subatom yang aneh itu lucu dalam hal ini. Jadi nikmatilah. Tardigrade adalah hewan mikro berkaki 8 yang pertama kali ditemukan pada tahun 1773. Mereka telah ditemukan di biosfer bumi hanya dalam waktu setiap lokasi dan kondisi, mulai dari puncak gunung hingga laut dalam hutan hujan tropis hingga Antartika. Menurut penelitian, mereka adalah salah satu hewan paling tangguh di bumi yang dibangun untuk bertahan hidup dalam segala jenis kondisi ekstrim, yang kita bicarakan suhu ekstrim, tekanan ekstrim, radiasi, dehidrasi, dan kelaparan. Apapun itu secara layak dapat membunuh spesies lain di planet ini. Tardigrade dapat dan akan bertahan hidup. Di sisi lain manusia mati jika AC terlalu tinggi sebab kita tidak dilengkapi untuk ini. Jelas tardigrade adalah hewan yang tidak benar-benar dilihat, tapi senang mengetahui bahwa si kecil akan hidup lebih lama dari umat manusia. Itu sebuah pemikiran yang menenangkan, dan kami tidak yakin manusia semut akan berhasil melewati kejatuhan nuklir yang tak terhindarkan, tapi tidak untuk beruang air. Cacing Siberia. Kami cukup yakin bahwa kita semua pernah mengalami disorientasi total, yang datang saat kalian terbangun dari tidur siang, tiba-tiba kebingungan dan mencoba untuk mencari tahu apa yang nyata dan apa yang tidak bisa banyak untuk diambil. Sekarang bayangkan seperti apa kalian jika kalian bangun setelah 42.000 tahun, dan perubahan iklim terus mempengaruhi planet kita. Siberia menjadi area yang sangat memprihatinkan di dunia. Lapisan es yang mencair melepaskan sejumlah besar nematoda. Makhluk seperti cacing ini telah tidur nyenyak di dalam es sejak era Plastiasen. Meskipun mereka telah hilang selama puluhan ribu tahun, makhluk itu hidup kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi itu mungkin kabar baik untuk kalian semua penggemar Kapten Amerika.
Benar, ilmuwan tidak terlalu terkejut dengan berita itu, meskipun mereka hanya sekitar 1 mm, dan diketahui hidup lebih dalam di bawah permukaan daripada hewan multiseluler lainnya. Mereka telah beradaptasi dengan beberapa kondisi yang paling tidak terpikirkan, belajar makan makanan baru, mengatasi suhu radikal atau ekstrim, dan bahkan mengembangkan fungsi biologis baru lagi yang bisa dilakukan manusia hampir tidak memutuskan layanan streaming mana yang terbaik, kami tidak dilengkapi untuk akhir zaman. Lungfish. Lungfish atau ikan paru-paru itu adalah kesalahpahaman umum bahwa ikan tidak dapat bernapas di luar air. Sebenarnya itu tidak terlalu benar. Ada pengecualian untuk setiap aturan itu, dan ini juga memiliki satu pengecualian, dan itu datang dalam bentuk spesies bernama lungfish. Lungfish adalah ikan yang benar-benar dapat mengambil oksigen langsung dari udara seperti hewan darat. Ikan air tawar ini dapat hidup di darat tanpa air selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan menurut penelitian beberapa spesies sangat dikondisikan untuk menghirup udara, sehingga mereka perlahan-lahan kehilangan udara. Mereka menggunakan insang saat mereka mendekati dewasa, karena mereka membutuhkannya ketika mengisap udara yang sedikit tercemar. Tentu saja ikan selalu hidup di air, karena mereka ikan. Tapi ironisnya mereka bisa tidak menghabiskan seluruh hidup di bawah air. Sebenarnya jika mereka tidak secara teratur muncul ke permukaan untuk mencari udara, ikan ini akan tenggelam. Kalajengking. Kabar baik bagi kalian yang tinggal di tempat yang sangat dingin atau sangat panas. Kalian tidak mungkin bertemu dengan kalajengking kulit. Kalajengking kulit cenderung lebih memilih habitat di mana suhu tetap, antara 11 hingga 40 derajat Celcius atau 52 sampai 104 derajat Fahrenheit. Tetapi mereka juga dikenal untuk bertahan hidup pada suhu yang lebih ekstrim seperti di bawah titik beku dan panas terik gurun. Tapi bukan itu yang kami fokuskan hari ini. Kalian benar-benar ingin tahu bagaimana mereka bisa menyengat setelah kematian? Itu pertanyaan bagus dan beberapa orang juga telah menemukan jawaban. Sayangnya mereka menjawab dengan cara yang sulit. Ketika kalajengking hitam mati, ekornya akan meregang lurus di belakang tubuh mereka. Jika kalian menginjak dan tidak mengharapkan kejutan yang cukup tajam dan menyengat, tetapi sebaliknya kalian jelas akan merasa buruk tentang hal itu, walaupun kalajengking itu sudah mati. Cumi-cumi. Ketika video pertama kali diposting ke Reddit pada tahun 2013, internet menyatakan keprihatinan serius tentang apapun yang dilakukan restoran ini. Ternyata restoran itu tidak ada hubungannya dengan situs aneh ini, meskipun kelihatannya cumi-cumi itu masih hidup, bukan hanya ketika kalian menyemprotnya dengan kecap. Cumi-cumi itu memulai berperilaku ilmiah yang dikenal sebagai potensial aksi, yang didefinisikan sebagai kenaikan cepat dan penurunan. Berikutnya dalam tegangan potensial membran melintasi membran sel dengan pola karakteristik, atau dengan kata lain kecap membuat cumi-cumi mati menari. Ketika internet menjadi liar memperdebatkan apakah etis atau tidak untuk mengoleskan cumi-cumi yang tampaknya masih hidup, itu tidak ada gunanya. Ini adalah contoh hewan yang mati, tetapi entah bagaimana tubuhnya masih memiliki beberapa proses kimia yang terjadi dengan jumlah yang menarik. Kura-kura. Lihatlah, kita tahu bahwa orang-orang ini hampir tidak bisa dihancurkan. Kita berbicara tentang hewan yang entah bagaimana bisa bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengesankan tentang hewan apapun yang entah bagaimana bisa tetap hidup, dan baik setelah kehilangan kepala mereka. Hewan-hewan ini dapat terus hidup dan bernapas selama beberapa jam setelah kematian tertentu. Dalam kasus ini kematian bisa berupa pemenggalan kepala atau pengangkatan jantung mereka. Namun itu tidak cukup untuk menghentikan gertakan kura-kura dari gertakan yang baik. Sebenarnya mereka tampaknya semacam abadi, bahkan dengan hati yang sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh mereka. Itu akan terus berlanjut selama sekitar 5 jam dan itu akan terus menggigit. Itu hanya luka daging yang benar. Kami kira semua ini masuk akal. Mengingat bahwa kura-kura gertakan adalah pejuang, bahkan jika mereka hanya memiliki kepala yang tersisa, mereka akan melakukannya terus, melawan dan membela diri. Tidak peduli siapa lawannya, kami berbicara untuk kita semua. Ketika kami mengatakan bahwa bisa bertarung tanpa tubuh itu baik, dan kami di sini tidak ingin main-main dengan hewan apapun yang bisa melakukan itu. Kecoak. Itu klise lama, bahwa kecoak akan hidup lebih lama dari semua hewan lain di planet ini. Tapi itu benar, pada dasarnya tidak ada yang bisa membunuh. Orang-orang ini akan sangat mengesankan jika kita tidak menemukan mereka begitu mengganggu dan menjijikkan. Lihat itu berkat sistem peredaran darah terbuka mereka yang unik.
serta kemampuan mereka untuk bernapas melalui lubang-lubang kecil di segmen tubuh mereka. Kecoa tidak bergantung pada mulut atau kepala untuk bernapas sama sekali. Secara teori kalian bisa memenggal kepala kecoa dan itu tidak akan membuat perbedaan. Pada kenyataannya satu-satunya alasan kecoa akan mati adalah karena ketidakmampuan untuk minum air. Jadi ya, pemenggalan kepala tidak akan berpengaruh, tetapi menghilangkan kemampuan kecoa untuk minum dan kalian memberikannya masalah nyata. Jadi mungkin kiamat akan membunuh mereka pada akhirnya. Ada cara lain bahwa kecoa bisa lolos dari kematian, jika untuk alasan apapun kecoa menemukan dirinya terkubur di bawah air. Katakanlah bahwa ada semacam banjir besar misalnya, kecoa hanya akan menahan napas dan selama bisa keluar dari air dalam waktu 40 menit, itu akan baik-baik saja, sehingga hampir semuanya mereka tidak dapat bertahan hidup. Belalang sembah. Beberapa spesies hewan mengharapkan laki-laki untuk melahirkan atau untuk menafkahi keluarga atau apapun kecuali laki-laki. Belalang sembah mereka benar-benar dimakan selama kawin. Tapi inilah hal aneh yang tidak membunuh mereka dengan baik. Belalang sembah memang memiliki kebutuhan bawaan yang sama seperti banyak spesies lain, yang harus mereka kawinkan, dan betina miliki untuk mengkonsumsi pasangannya agar memiliki energi yang cukup untuk menetaskan telur yang telah dibuahi. Namun terkadang mereka menjadi sangat lapar, sehingga mereka hanya akan memakan kepala jantan di tengah jalan dan ketika itu terjadi jantan tidak melepaskannya. Dia terus melakukannya apa yang dia lakukan dengan baik. Kami kira jika itu saat-saat terakhir kalian di bumi ada hal-hal yang lebih buruk untuk dilakukan. Kami kira ini adalah salah satu contoh klasik tentang betapa anehnya alam itu aneh bagi kami. Kami kira jika belalang sembah dapat berbicara mereka akan lebih bingung tentang bagaimana kita tidak membunuh pasangan kita di tengah perkawinan. Kami senang kami tidak melakukan itu tetapi kami mungkin bisa. Nah itu dia beberapa hewan yang dapat hidup setelah kematian. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.